Tren peredaran gelap narkoba di Indonesia masih cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekedar menjadi tempat transit, akan tetapi sudah menjadi tempat pemasaran. Bahkan juga sudah menjadi daerah produsen jenis narkoba tertentu. Pada beberapa kasus telah terungkap pabrik rumahan yang memproduksi narkoba dengan omset miliaran rupiah. Mereka tumbuh di antara pemukiman penduduk di Indonesia. Mereka itu ternyata juga terkait dengan sindikat perdagangan narkoba internasional. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang strategis dalam peta pergaulan dunia juga sangat rawan menjadi sasaran transaksi peredaran gelap narkoba dunia. Baik itu dengan dalih wisatawan atau pedagang. Berbagai modus dan cara para sindikat internasional menyelundupkan narkoba ke tanah air. Namun, berkat kesigapan aparat berwenang, di gerbang masuk tanah air seperti bandara dan pelabuhan, upaya penyelundupan narkoba sering digagalkan. Dalam kesepakatan internasional, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Sikap negara Indonesia ini dibuktikannya dengan mengambil peran penting dalam terciptanya Free Drug ASEAN untuk lingkup regional, dan juga dalam forum-forum negara anti penyalahgunaan dan peredaran gelap lainnya seperti UNODC, organisasi internasional pemimpin global dalam perang melawan obat-obatan terlarang. Apa kabar pemirsa? Kami kembali hadir untuk Anda dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya Indah Setiani. Pemirsa, tingkat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Menurut data Kementerian Luar Negeri, banyak warga negara Indonesia yang terlibat kejahatan narkoba di negeri orang dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu ada upaya sosialisasi dan pencegahan ke dalam bagi warga negara Indonesia sendiri dan upaya kerjasama antar negara atau kerjasama internasional untuk mendukung Indonesia bebas dari peredaran gelap narkoba. Menurut data lembaga internasional untuk masalah kejahatan narkoba, peredaran narkotika di kawasan Asia Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan modusnya juga semakin rapi. Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial dalam perdagangan narkoba, bahkan memproduksi narkoba. Terseretnya Indonesia dalam pusaran sindikat narkoba internasional tidak bisa dilepaskan dari pengaruh letak geografis di antara persilangan dua benua dan dua samudra. Pintu-pintu yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar tersebar mulai pelabuhan dan bandara. Akses perhubungan ini seringkali diboncengi sindikat narkoba internasional. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan sebagai negara berkembang menjadi multifaktor yang turut mendukung cepatnya distribusi narkoba. Sindikat narkoba ini tidak saja menembak usia dewasa, namun merambah ke kalangan remaja dan anak-anak sebagai sasarannya. Bagi kalangan yang tidak mampu, menjadikan bisnis narkoba sebagai ladang pencarian alternatif yang begitu menggiurkan. Menurut staf ahli senior Badan Narkotika Nasional, Ahwi Lutan, hanya negara yang berkomitmen kuat dengan kerjasama yang solid antar pemerintah dan masyarakatnya yang bisa mengatasi persoalan kejahatan narkoba di negara tersebut. Ya, seperti diketahui bahwa Indonesia ini adalah ada di daerah lintasan ya, antar dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian juga ada dua samudra, ya kan? Di sana ada samudra India dan samudra yang arah ke sana. Kalau naik atas sampai Atlantik, sampai ke sini juga ada ini. Hanya untuk diketahui, daerah lintasan ini kan adalah daerah lintasan yang dengan kemajuan teknologi bisa dicapai dalam tempo singkat. Kita sekarang masuk negara yang developing country, negara yang berkembang gitu. Dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta, ini merupakan suatu pasar yang sangat menggiurkan untuk sindikat internasional memanfaatkan Indonesia sebagai pasar juga gitu ya. Jadi mereka menjadikan kita juga daerah lintasan, juga daerah untuk pemasaran, dan juga daerah ya segala macam lah gitu. Ya kalau selama ada disparasi harga di satu tempat ke tempat lain itu pasti terjadi. Saya misalnya memberikan contoh yang ekstrim ya, di daerah kita sajalah ya. Itu kalau Anda melihat ganja di daerah Aceh, di daerah pedalamannya, itu harga ganja 1 kilogram itu cuma 100.000 per kilogram.
begitu dia bisa mengangkat dan membawa sampai ke pinggir jalan raya lintas Sumatera, itu dari gunung kan, itu harganya udah 150.000. Begitu dia bisa melewati kota Langsa, mendekati Medan, itu harganya udah 500.000. Sampai di Medan itu harganya udah 1 juta. Begitu dia bisa menembus, memotong Lampung, ya kan, itu harganya udah mencapai antara 2,5 juta. Begitu sampai di Jakarta itu harganya sudah 5 juta. Kalau itu udah sampai ke Bali, harganya udah dengan US dollar. Jadi keuntungannya itu berlipat kali. Jadi mereka sangat-sangat berani, dan suatu hal yang buat mereka ini ya risiko tertangkap. Karena ini merupakan satu kejahatan antar negara, jadi ini yang paling penting adalah adanya suatu pertukaran informasi antar para penegak hukum. Jadi yang penting itu apa? Kerjasama, pertukaran informasi, pertukaran personil. Nah, kenapa saya sebutkan pertukaran personil penting? Karena pertukaran personil ini adalah merupakan satu kunci. Karena di sana ada personal kontak istilahnya. Jadi sehingga apabila kita mengetahui ada informasi di satu negara, apabila kita mempunyai teman atau personal kontak yang sudah kita kenal, kita bisa dapat menghubungi langsung direct, tidak melalui jalur birokrasi yang sangat tinggi. Sebetulnya kuncinya bahwa aparat penegak hukum atau polisi pun sekalipun inilah tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan masyarakat. Karena yang paling mengetahui apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat ingin membantu penegak hukum, membantu polisi, membantu BNN, membantu segala macam, ya itu tadi apa yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka apabila ada hal-hal yang sangat aneh atau mungkin agak lain lah dari masyarakat yang lain, itu mereka bisa melaporkan kepada aparat yang terdekat. Kalau kita bicara kejahatan narkotika ini sebetulnya adalah kejahatan, kalau orang Amerika menyebut ini adalah big business. Kenapa? Kejahatan ini kejahatan yang sangat memberikan keuntungan yang sangat berlipat ganda. Jadi mereka tuh berusaha mencari satu pasar yang bisa mereka tembus dan memberikan keuntungan yang sangat berlipat ganda. Dan mereka mengerahkan seperti kalau kita katakan armada semut. Misalnya mereka mengerahkan 10 atau 20 kurir yang berjalan. Mereka sudah perhitungkan itu. Yang tertangkap mungkin 10 lah tertangkap. 20 lewat kan. Itu masih memberikan keuntungan yang belum rugi gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Karena itu tadi, this is big business gitu ya. Keuntungan sangat berlipat ganda. Jadi kalau kita kembali lagi kepada bagaimana memberantas kejahatan ini karena ini merupakan kejahatan internasional. Yang pertama itu kan saya sudah katakan beberapa yang lalu adalah supply reduction. Kita harus memutus jaringan supply-nya ini. Nah, ini siapa yang bisa melakukan? Ini semua penegak hukum bisa melakukan. Yang kedua, jadi harus berjalan beriringan juga. Ini udah diputus supply-nya kan? Nah, tapi juga jangan salah, karena ini kan yang ingin banyak. Ini yang dinamakan kita juga harus memutus demand reduction. Terus kemudian ada yang ketiga, ini berjalan sekaligus. Bagi yang sudah sakit, ya kita harus obati. Di mana-mana pun orang sakit harus diobati kan. Ini yang dikenal dengan treatment and rehabilitation. Untuk bisa diberantas habis gitu. Tingkat ASEAN, kita mempunyai satu kerjasama yang kita selalu mengadakan satu pertemuan-pertemuan reguler. Namanya ASOT, Asian Senior Official in Drug Matters. Ini adalah levelnya pejabat-pejabat tingkat ASEAN berkumpul di negara ASEAN ini untuk memecahkan persoalan-persoalan narkotika ini, termasuk bidang ya segala macam, preventif, represif dan lain-lain juga ya. Itu tadi demand reduction, supply reduction, and treatment ya sekaligus kita bekerja sama. Di tingkat regional yang lebih luas kita punya HONLEA, namanya Head of Narcotic Law Enforcement Asia Pasifik. Lebih luas lagi. Jadi tadi Asia, sekarang Asia Pasifik lebih luas. Sampai ke Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke Fiji sana, ya, sampai ke Jepang. Itu lebih luas. Di tingkat internasional kita mempunyai juga namanya IDEC, International Drug Enforcement Conference. Itu hampir seluruh dunia. Khusus hanya membahas mengenai narkotika. Jadi khususnya informasi-informasi yang berkepentingan dengan law enforcement narkotika di dunia. Disinilah pentingnya kerjasama masyarakat tadi. Jadi
Kalau masyarakat tidak membantu atau tidak mendukung apa yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah ini, juga sebetulnya pekerjaan kita akan sia-sia. Jadi yang terpenting itu adalah semua masyarakat memberikan informasi apapun dalam sekecil apapun, sedikit mungkin pun, sangat sedikit juga nggak apa-apa, tapi ini adalah sangat membantu buat kita. Karena informasi yang kecil ini kalau kita kembangkan bisa menjadi besar dan kita bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi, khususnya untuk kejahatan-kejahatan narkotik. Narkoba? Gak bakal, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Anda sedang menyaksikan program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, intensitas dan eksistensi pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air perlu ditingkatkan. Badan Narkotika Nasional sebagai penyelenggara penanggulangan peredaran gelap narkoba mengharapkan generasi muda dapat mewaspadai sindikat peredaran gelap narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Narkoba telah mengancam berbagai aspek kehidupan, baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Badan Narkotika Nasional sebagai focal point pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba telah memetakan persoalan sindikat kejahatan narkoba internasional. Berbagai upaya dilakukan. Seiring itu pula, banyak kendala untuk memberantas peredaran narkoba internasional ini, karena jaringan dan modusnya yang terus berkembang. Oleh karena itulah, sebagai upaya bersama dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional melaksanakan berbagai kerjasama internasional. Kerjasama dilakukan antar negara dan lembaga-lembaga internasional lainnya, dengan harapan terjalin sinergi yang dapat menangkal kejahatan narkoba lintas negara. Selain itu, menurut Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional Indradi Thanos, persoalan kejahatan narkoba internasional hanya bisa diatasi dengan kerjasama yang solid antar semua elemen bangsa di dalam negeri. Yang lebih penting lagi menurut Indradi, dibutuhkan kewaspadaan dan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Negara Indonesia ini kan pada posisi silang yang berhubungan juga dengan negara-negara tetangga, sangat dekat dengan Malaysia, Singapura, kemudian Brunei, Thailand, dan negara Australia serta tetangganya. Berarti ini sebagai suatu sarana bagi sindikat narkoba untuk memasarkan narkoba itu melalui Indonesia. Dan Indonesia bukan daerah pemasaran saja, memudahkan juga untuk mengangkut narkoba dan menjual, memasarkannya ke negara-negara seperti Australia, New Zealand, kemudian negara-negara tetangga di negara kita yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan seterusnya. Tentunya ini diperlukan suatu kerjasama yang sangat baik. Ya, kalau di tingkat ASEAN itu kita dikenal dengan wadahnya, yaitu ASEAN Senior Official Meeting on Drugs yang disebut dengan ASOT. Kita perlu juga merujuk kepada negara-negara yang memiliki satu tahap ke depan yang sudah diantisipasi melalui peraturan perundang-undangan. Masih ada lagi ASEAN dengan negara-negara bekerja sama dengan Korea, Cina, ya.
yang disebut dengan ASEAN Plus 3, yaitu negara ASEAN ditambah negara Cina, negara Jepang, dan negara Korea. Kita masih mempunyai lagi wadah yang lebih bersifat teknis operasional, yaitu melalui International Drug Enforcement Conference yang digagas dan dikoordinir oleh Drug Enforcement Agency dari Amerika Serikat yang dikenal dengan DEA. Baru kemudian dipadukan dengan program-program yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di berbagai benua lainnya. Nah, saya menghimbau, marilah kita coba mulai dari milieu yang kecil, yaitu dari rumah tangga, RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, dan yang lebih luas lagi. Nah, tentunya ini harus dibantu oleh peran serta masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, ya, kemudian pemangku-pemangku jabatan pemerintah, dan tentunya tidak terlepas dari LSM, ya, yang harus bekerja bersama-sama dengan kita sehingga BRN sebagai focal point itu mencoba merumuskan strategi ke depan, strateginya menanggulangi masalah narkoba, sedangkan masyarakat mendukung secara bersama-sama juga. Kalau slogan-slogan sudah cukup banyak, ya, sehingga orang ini melihat, oh ini ada slogan seperti ini. Tapi sekarang aksi, program aksi. Nah, program aksi itu yang diperlukan. Yang saya katakan tadi lah, mulai dari ayah, ibu, mulai melihat anak-anaknya, waspada, dan marilah bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional kita hancurkan musuh kita, ya, musuh bangsa kita, dan kita menang. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, perkembangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba telah lama menjadi kepedulian global. Berbagai negara, lembaga negara, serta organisasi pun turut meningkatkan perhatian mereka dalam kerjasama dan koordinasi program sebagai upaya memerangi perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba merupakan sebuah gerakan nasional yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Presiden telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kementerian, lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk lebih agresif dan ambisius lagi menangani persoalan narkoba. Tidak hanya mengatasi persoalan narkoba di dalam negeri, tapi yang lebih penting lagi mengatasi persoalan kejahatan narkoba internasional. Berkaitan dengan masalah kejahatan narkoba lintas negara, berbagai negara senantiasa menjalin kerjasama, kesepakatan, dan komitmen untuk mengantisipasi dan memerangi kejahatan yang melintasi batas yurisdiksi negara. Menyikapi hal tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerjasama mereka. Melalui moto Drug Free ASEAN 2015, negara-negara di kawasan regional ASEAN tersebut berkomitmen dengan semangat kebersamaan mewujudkan ASEAN bebas narkoba tahun 2015. Menurut Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jauhari Oratmangun, Indonesia merupakan negara yang memiliki peran penting dalam upaya mengatasi persoalan narkoba internasional. Sebenarnya bukan Indonesia mengadakan kerjasama, tapi memang ini salah satu target ASEAN. Dalam konteks membentuk komunitas ASEAN 2015, kita ini berada dalam
pilar ketiga komunitas sosial budaya, walaupun dimensi politiknya tinggi. Nah, dalam konteks komunitas sosial budaya ini kita punya blueprints. Nah, salah satu elemen blueprints itu adalah membentuk komunitas ASEAN 2015 yang bebas, jadi drugs free komunitas ASEAN 2015. Itu, jadi karena itulah dalam konteks keketuaan Indonesia saat ini kita ingin memastikan bahwa drug free ASEAN 2015 itu dapat dicapai sesuai yang dimandatkan oleh Piagam ASEAN dan Cetak Biru ASEAN. Itu targetnya, dan kita harus membuat berbagai langkah-langkah ke depan sehingga ASEAN drug free 2015 itu dapat dicapai. Tentunya dalam konteks ini berbagai langkah sudah kita identifikasi. Misalnya program-program pencegahan harus kita laksanakan secara bersama-sama. Kemudian kesadaran masyarakat itu harus kita laksanakan secara bersama-sama di antara negara-negara ASEAN. Penyalahgunaan itu harus kita sampaikan. Lalu pemanfaatan secara bersama pusat-pusat penelitian mengenai narkoba di antara negara anggota ASEAN. Lalu tentunya ada bantuan teknis, kerjasama teknis, capacity building, tidak saja sesama negara ASEAN tetapi juga dengan mitra dialog ASEAN yang terdiri dari 10 negara. Lalu alternatif apa yang harus kita lakukan terhadap produk-produk Indonesia sehingga meningkatkan daya hidup, bukan daya hidup tapi tingkat pendapatan, sehingga kecenderungan untuk mencari alternatif di bidang drugs itu berkurang. Lalu tentunya tukar-menukar pengalaman sesama negara-negara anggota ASEAN, ini salah satu hal yang perlu ditingkatkan. Lalu pengawasan terhadap permintaan, karena supply and demand sangat mempengaruhi. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang akan diambil oleh ASEAN secara keseluruhan, dan salah satu prioritas keketuaan kita bahwa ini harus dicapai karena kita harus memastikan bahwa komunitas ASEAN 2015 yang bebas dari drugs itu harus tercapai, dan pada masa keketuaan kita ini kita harus membuat fondasi yang kuat. Itu yang kita lakukan bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya. Kalau penting, saya kira iya. Kenapa? Karena kita dengan penduduk yang hampir 46% dari penduduk ASEAN, dan kita yang GNP-nya hampir 50% dari GNP ASEAN, berarti penting, itu yang pertama. Tetapi lebih penting dari hal ini adalah prioritas nasional kita. Nah, prioritas nasional kita akan juga tercapai kalau lingkungan di sekitar kita juga sesuai targetnya dengan prioritas nasional kita. Jadi ini salah satu prioritas kita. Saya kira selama ini koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan BNN itu cukup banyak. Baik dalam konteks paling tidak bersama-sama mendampingi BNN dalam pembahasan-pembahasan di ASEAN. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aspek di dalam negeri, maka Kementerian Luar Negeri membantu sepenuhnya program-program yang telah dijalankan oleh BNN. Saya kira memang sinergi yang kita lakukan di dalam negeri dan kemudian itu kita bahas secara bersama dalam konteks exchange of information, dalam konteks penguatan kerjasama sesama anggota ASEAN di kawasan regional. Itulah fungsi Kementerian Luar Negeri dalam mendukung BNN.
Saya kira masalah pemberantasan narkoba itu lintas negara, lintas batas. Akibatnya daripada penggunaan narkoba adalah masa depan bangsa dan negara. Untuk itu, kita bersama-sama, baik masyarakat maupun pemerintah, maupun cerdik pandai, itu harus bersama-sama kita punya satu persepsi yang sama bahwa ini akan menghancurkan bangsa. Untuk itu harus dimusnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan atau kerjasama regional maupun internasional kita manfaatkan untuk kepentingan nasional kita tadi memberantas ini secara tuntas. Saya tahu ini tugas yang tidak mudah, tugas yang tidak gampang, tetapi kalau kita secara bersama-sama, kemudian didukung oleh aspek kerjasama regional dan internasional, paling tidak ada keyakinan, ada optimisme bahwa 2015 yang akan kita capai komunitas ASEAN adalah komunitas yang drug free. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Memang tidak mudah memerangi narkoba. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bisa berlaku tegas. Komitmen penegak hukum dalam menangkap para pelaku kejahatan narkoba memang terlihat kemajuan yang sangat pesat. Namun apabila tidak diikuti oleh sanksi yang tegas dan proses hukum yang cepat, maka semuanya jadi akan tampak sia-sia. Pemirsa, demikian sudah program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.